بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي المتين العزيز الحكيم العليم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kaum muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam kehidupannya sangat membutuhkan apa yang namanya hidayah. Dia tidak bisa hanya hidayah Allah Azza wa Jal. Apalagi di zaman yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan zaman fitnah, atau di mana fitnah itu seperti potongan malam yang kelam, di mana paginya seorang itu beriman namun tidak menunggu besok, sore harinya menjadi kafir. Sorenya beriman, pagi harinya menjadi kafir. Kata Nabi SAW, seorang seperti itu ibaratnya dia menjual demi sekeping daripada harta dunia. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, badiru bil a'mal. Pesan beliau SAW ini kalau kita perhatikan itu sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Ya, di mana dalam beramal itu dibutuhkan apa? Bersegera. Namanya mubadarah bil amal. Bersegera dalam beramal. Badiru bil amal, bersegeralah dalam mengerjakan amal-amal salih. Fitanan ka qita'il lailil muzlim. Karena fitnah-fitnah itu seperti potongan malam yang kelam, yang gelap. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di pagi hari seseorang dalam keadaan beriman, di sore harinya menjadi kafir. Atau di sore hari seorang beriman, dalam keadaan beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Begitu cepat perubahan kondisi seseorang, keimanan seseorang, ya, tidak menunggu waktu lama. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ia menjual agamanya dengan sekeping atau keuntungan duniawi yang sedikit. Ya, manusia membutuhkan hidayah. Apa itu hidayah, jemaah? Al-hidayah hiya al-ilm, kama qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, hidayah itu adalah ilmu. Hidayah itu
adalah mengetahui kebenaran, al-ilmu bil haqq. Ya. Mengetahui kebenaran ma'a qasdihi wa itharihi ala ghairihi. Disertai dengan niat atau maksud, ya, dengan niatan untuk mengetahuinya serta mengutamakannya daripada yang lain. Jadi menjadikan itu sebagai prioritas. Ya, mengetahui kebenaran, al-ilmu bil haqq, yang itu adalah hidayah yang disertai dengan qasd, ya, ada motivasi, ada niatan, ya, ada kesungguhan di dalam meraihnya, ya, dan mengutamakannya daripada yang lainnya. Artinya memprioritaskan itu, dijadikan sesuatu yang prioritas, ya, dalam menjalani kehidupan ini. Fal muhtadi huwal 'amilu bil haqq al muridu lahu, kata Imam Al-Qayyim. Jadi orang yang diberikan hidayah itu adalah yang melakukan kebenaran dan menginginkannya, ada keinginan di dalamnya. Jadi ada keinginan terhadap, ya, kebenaran yang dilakukan itu. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia membutuhkan hidayah. Ya. Sering kita ulang-ulang, ya, betapa manusia itu sangat membutuhkan hidayah atau petunjuk ini. Dan kebutuhan kita terhadap hidayah melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum kita. Sekali lagi, kebutuhan kita terhadap hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu jauh melebihi kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman kita. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang itu digunakan sebagai apa? Menopang kehidupan kita, kehidupan jasmani kita. Hidayah, ya, petunjuk itu untuk menegakkan roh kita, untuk menghidupkan roh kita, kehidupan kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin di dalam salat kita untuk senantiasa memohon hidayah kepada Allah. Kalau makan mungkin 2-3 kali dalam sehari sudah cukup untuk menopang kehidupan jasmani kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memohon hidayah itu dalam salat kita sebanyak 17 kali. Sebanyak 17 kali. Karena itu kita lakukan atau kita mohonkan hidayah itu kepada Allah sebanyak 17 kali dalam sehari, itu dalam setiap rakaatnya. Itu baru yang wajibnya saja. Ya, itu baru yang wajibnya saja. Sekali lagi, ya, kalau kita bandingkan akan kebutuhan makan minum kita yang 2-3 kali sudah cukup, ya, kecuali kalau suka ngemil, ya, cemilannya banyak gitu ya. Enggak, yang utama, ya, mungkin 2-3 kali sudah cukup dalam sehari, atau bahkan mungkin sebagian ada yang makan besar itu hanya sekali, atau minimal 2 kali lah, ya, 2 kali dalam sehari. Itu sudah cukup. Sedangkan kebutuhan kita akan hidayah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari tidak kurang dari 17 kali. Ini sekali lagi menunjukkan apa jemaah? Betapa pentingnya hidayah itu dalam hidup dan kehidupan manusia.
Ya. Jangan terlena dengan keadaan kita sekarang. Ya. Jangan terpedaya dengan sanjungan orang lain kepada kita. Masing-masing di antara kita mengetahui keadaannya, betapa lemahnya dari kita, betapa butuhnya kita akan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu istiqamah di dalamnya. Karena jamaah sekalian, banyak orang yang mengharapkan hidayah, ya, hidayah menyapa dirinya, namun sangat disayangkan tidak ada keinginan, tidak ada usaha untuk menempuh sebab-sebabnya. Ya. Kenapa kita harus memohon hidayah ini? Betapa penting masalah hidayah ini, karena tidak sedikit. Artinya memang banyak orang itu, apalagi di zaman sekarang, ya, pengen dapat hidayah. Ya, pengen. Artinya dia berharap mendapatkan hidayah, dan hidayah sudah menyapanya, tetapi dia tidak merengkuhnya, tidak mengambil atau menerima hidayah tersebut, tidak menempuh apa tadi, tidak menjalankan apa yang menjadi sebab-sebab hidayah itu. Sekali lagi, hidayah Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang secara tiba-tiba dan cuma-cuma gitu ya. Hidayah memang untuk mendapatkannya perlu perjuangan. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menuntun tangan seseorang agar bergerak ya menuju masjid untuk menunaikan salat jamaah umpamanya, untuk menuntut ilmu ya. Kalau ya hamba tersebut atau seseorang tersebut apa, malas-malasan ya, ketika mendengar adzan itu dikumandangkan, bahkan untuk mengambil air wudhu saja ya tidak bisa, tidak mungkin. Juga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk menarik tangan seseorang dari kemaksiatan dan kemungkaran kalau hamba tersebut tidak berusaha untuk menjauhi kemungkaran dan maksiat tersebut. Jadi di sini yang ingin saya garis bawahi adalah keinginan atau niat shadiqah, tekad yang bulat atau keinginan yang jujur, yang benar pada Allah Subhanahu wa taala. Ada keinginan yang kuat, keinginan yang kuat. Ya. Di dalam berusaha untuk meraih hidayah dan mempertahankannya. Apalagi kalau Allah sudah memberikan hidayah, kemudian kita seperti berjalan di satu tempat, berjalan di tempat gitu ya. Yang kita lakukan itu sudah menjadi rutinitas kita. Itu kalau kita tidak berusaha untuk merawatnya, untuk mengembangkannya, ya, maka bisa jadi kita akan kembali, ya, ke kondisi kita sebelum mendapatkan hidayah, atau bahkan melenceng lebih jauh, ya, dari kondisi sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang mengungkapkan hidayah itu mahal, benar. Memang hidayah itu mahal. Dan memang hidayah itu tidak diberikan kepada orang-orang yang hanya bisanya pengen atau berharap untuk apa, tanpa diiringi dengan apa, usaha, kemauan, ya, keinginan yang kuat. Hidayah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau bersungguh-sungguh di dalam mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya serta merawat hidayah tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam
Al-Quran surat Al-Ankabut, akhir surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam mencari keridhaan kami, niscaya kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguh Allah itu beserta dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan itu adalah tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Setelah Islam dan iman, yang tertinggi adalah ihsan. Jadi ketika seseorang beribadah itu ya seakan-akan dia melihat Allah, dan kalaupun dia tidak mampu melihat Allah, dia ya menyadari bahwa Allah itu melihatnya. Ya. Tingkatan tertinggi. Dengan kata lain, orang-orang yang muhsin, al-muhsinun, itu mereka orang-orang yang di dalam beramalnya itu mutqinun, orang-orang yang mutqin, tidak setengah-setengah. Jadi betul-betul ma'iyatullah, Allah itu bersama dengan orang-orang yang muhsin, berbuat ihsan. Artinya dia dalam melakukan amalan itu tidak setengah-setengah. Melakukan amalan setengah-setengah gimana contohnya? Coba. Apa namanya? Wah, kalau cocok. Ya. Jadi seperti muslim pinggiran. Tahu muslim pinggiran, jemaah? Muslim pinggiran itu orang yang beribadahnya itu karena kepentingan. Iya. Ada enggak apa namanya? Kalau umpamanya saya istiqomah dalam agama ini, kemudian ekonomi saya membaik, tidak gitu. Jadi karena kepentingan dunia. Ya. Karena ya terkait dengan muslim pinggiran ini Allah abadikan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Dan di antara manusia itu ada orang yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah itu di pinggiran, di tepian, ala harf. Jadi memang dulu ada kisahnya ya. Ada orang yang ke Madinah masuk Islam. Ya. Kemudian hewan ternaknya beranak banyak ya. Artinya dia ada keuntungan dunia. Istrinya melahirkan anak lagi ya. Jadi ada keuntungan duniawi yang didapatkan. Kemudian dia tetap dalam agamanya. Tapi ketika diuji dengan kekurangan ya, ketika sudah hijrah, sudah ya masuk ke dalam Islam ya, kemudian kok paceklik gitu ya, dia mengalami apa? Krisis semuanya. Akhirnya dia tinggalkan agama karena menganggap wah ini agama yang tidak menguntungkan. Akhirnya dia tinggalkan agama. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran. Nah, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Jadi tidak ada usaha untuk mempertahankannya. Ketika sudah Allah berikan hidayah, dia hitung-hitungan. Saya sudah hijrah nih, saya dapat apa ini? Gitu kan? Ada keuntungan enggak? Saya dapat keuntungan atau tidak? Secara duniawi. Ya, kadang kan begitu ya. Ya, diukur wah. Karena lihatnya memang apa? Orang-orang yang ya, ketika diuji dengan sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, waduh, setelah hijrah kok jadi saya sering dicibir sama orang. Saya enggak dihargai sama orang gitu. Ya, karena apa namanya? Mungkin orang tersebut sebelumnya sangat disegani, tapi ketika dia sudah hijrah umpamanya, malah diolok-olok. Orang enggak menghargai dia lagi gitu ya. Atau seperti tadi, sebelum hijrah dia kaya raya, hidupnya mapan, tapi setelah hijrah karena dia berhati-hati ya, mulai dari mencari
hartanya, kemudian belajarkannya, itu begitu hati-hati, ya Allah batasi rezekinya gitu ya, anggaplah begitu. Kemudian dianggap wah berarti ini tidak menguntungkan. Kalau begitu sama dengan apa? Kalau begitu kembali saja ke zaman dahulu gitu ya, atau sebelumnya gitu. Ya ini fenomena ya, terutama di zaman fitnah seperti yang Rasulullah SAW gambarkan tadi. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Ya. Fitnahnya begitu luar biasa. Dan begitu cepatnya Allah membolak-balikkan hati manusia. Makanya di dalam doa yang kita pelajari di pekan sebelumnya itu ada doa pelipur lara ya, di mana ada untaian doa yang kita panjatkan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pelipur lara, sebagai rabi'a qalbi ya, wa nura sadri ya. Jadi pentingnya masalah kondisi hati kita. Kita memohon kepada Allah agar menjadikan Al-Qur'an itu sebagai, dan memang betul. Di zaman fitnah ini kalau pegangan kita ini Al-Qur'an ini lepas, maka akan terjadi apa yang terjadi sebagaimana disabdakan Nabi. Ya, begitu cepatnya orang itu lepas dari hidayah, melepaskan hidayah. Yang paginya mukmin tidak menunggu besok, sorenya sudah kafir. Ya. Demikian juga yang sorenya mukmin, dia beriman, besoknya sudah kafir. Maka butuh ada penerang jalan ya, hidayah ini supaya ya, dan perlu ada penentram jiwa kita ya, hati kita yang ini ya merupakan penggerak ya, sebagai penentu ya, jasad kita ya. Yang kalau kita tidak memperhatikannya, bisa jadi hidayah itu akan lepas. Maka di sini ya kita niatkan, kita belajar Al-Qur'an ini ya, supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, dan agar supaya kita bisa istiqamah di jalannya. Ya. Supaya kita bisa tetap istiqamah di atas jalannya. Sebagaimana orang yang melakukan perjalanan dia tanpa arah ya, dia tidak tahu mau kemana, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Nah, Al-Qur'an ini sebagai apa? Penentu arah kita, supaya arah kita ini jelas, terang ya, dan supaya kita kuat di dalam menjalaninya. Karena memang ya, Al-Quran itu Allah sifati sebagai apa? Nur, ruh ya, cahaya, dan juga apa ya, yang menjadikan kita ini hidupnya semakin hidup gitu ya, uripnya semakin urup gitu ya. Oleh karena itu ya, di sini kita patut ya menjaga kondisi hati kita, dan kita isi hati kita dengan Al-Quran ya, supaya kita tetap bisa istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Kalau kita mengambil istilahnya mengisi hati kita ya, memenuhinya dengan perkara-perkara dunia selain daripada Al-Quran dan ilmu ya, maka
akan dekat dengan mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membolak-balikkan hati kita, untuk mengubah keadaan kita. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Ya. Kita makhluk yang begitu lemah ini, ya, dibalikkan keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang sebelumnya istiqamah, ya, kemudian menjadi apa? Menyimpang jauh dari agama. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Syekh bin Baz ditanya, apa yang menyebabkan orang yang sebelumnya itu iltizam, orang yang sebelumnya itu istiqamah gitu ya, tapi kok tiba-tiba dia futur, malas, lemah untuk melakukan amal, atau bahkan dia malah melenceng jauh dari agama. Jadi yang sebelumnya itu sangat komitmen gitu ya, konsisten dalam agama ini, semangat, tapi kok tiba-tiba apa jemaah? Ya, futur dan melenceng dari agama. Kenapa kok itu? Dan itu fenomenanya sangat banyak di zaman ini. Seperti tadi ya. Ya. Badiru bil amal, bersegeralah dalam beramal. Sebelum kita tidak mendapatkan kesempatan untuk beramal, ya, bersegeralah. Nah, kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikarenai istiqamah. Nah, kata Syekh bin Baz, bisa jadi orang yang seperti itu karena pertama dia tidak mensyukuri nikmat hidayah. Dia lupa bahwa yang memberikan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mengarahkan, yang memudahkan dia untuk bisa melakukan amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul amal atau hidayatul taufiq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada andil makhluknya di dalam. Bahwa yang berikan dia petunjuk kemudian dia bisa istiqamah di jalannya itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban beliau ini mengindikasikan yang pertama memang penting untuk mensyukuri, selalu mengingat ya, siapa yang memberikan hidayah, mensyukuri nikmat hidayah ini. Jangan sampai kita lupa. Sekali lagi ya, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan semata-mata karena usaha kita yang keras ya untuk meraih hidayah ini, bukan. Tapi karena Allah saja yang sayang kepada kita, sehingga Allah berikan petunjuk hidayah itu kepada kita. Ya. Jadi tidak ada kaitannya antara hidayah ini dengan ya bisnis seseorang, kekayaan seseorang, kemakmuran hidupnya seseorang, itu tidak ada. Itu murni karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja. Kalau dunia itu Allah berikan hanya kepada orang yang dicintainya, maka orang-orang yang beriman, hamba-hambanya itu kaya-kaya semua gitu ya. Allah berikan dunia tidak, tapi Allah berikan agama kepada siapa yang dicintainya. Hanya kepada siapa yang dicintainya. Ya. Allah hanya memberikan ad-din, ya, hidayah, petunjuk kepada agama ini, ya, untuk menjalankan agama ini hanya kepada siapa saja, kepada siapa yang dicintainya. Adapun dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa saja, baik yang dicintainya maupun yang tidak dicintainya. Allah yu'tid dunya ala man yuhib wa man la yuhib.
Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa yang dia cintai dan kepada siapa yang tidak dia cintai. Ya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ya sesuai dengan kehendaknya memberikan ya dunia ini kepada siapa yang dicintainya dan kepada siapa yang tidak dicintainya. Jadi bukan ukuran itu. Ya. Dan Allah hanya memberikan nikmat agama, ad-din. Wa ma yu'tid dunya ad-din illa ala man yuhib. Kecuali hanya kepada orang yang dicintainya saja. Ya, tidaklah Allah memberikan dunia ini kecuali kepada siapa yang dicintainya saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ini sebagai bentuk cintanya. Ya. Kepada seorang hamba yang patut untuk disyukurinya. Ya. Tadi kata Syekh bin Baz ini ya, bisa jadi orang yang sebelumnya itu iltizam ya, kemudian kok tiba-tiba futur, apalagi sampai justru melenceng lebih jauh karena dia tidak mensyukuri nikmat hidayah. Yang kedua, karena dia bisa jadi mencibir saudaranya yang belum dapat hidayah. Atau bahasanya ta'yir, menta'yir saudaranya, mencibir orang lain yang belum mendapatkan hidayah, sehingga dengan cibirannya ya dia kena omongannya gitu ya kan. Biasanya dengan omongan, orang mencibir dengan apa ya, omongannya. Yang kata Nabi SAW, man ayyara akhahu lam yamut hatta ya'malah. Barang siapa yang mencibir saudaranya, mengejek atau merendahkan, ya mengolok-olok ya saudaranya atau orang lain yang mungkin dia saksikan ya masih terkena bala ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan kemaksiatannya, kemudian dia merasa dirinya lebih baik dari dia dan mencibir ya, mengolok-olok, sehingga dia kata Nabi SAW tidak akan mati sampai dia melakukan apa yang dicibirkannya. Maka penting untuk menjaga omongan setelah kita berhijrah, untuk tidak mengolok-olok orang lain yang mungkin belum dapat hidayah. Karena bagi Allah sangat mudah untuk memberikan hidayah kepada orang yang belum dapat hidayah tadi, dan bagi Allah sangat mudah untuk mencabut hidayah dari kita dan membalikkan keadaannya. Maka ketika seseorang mendapatkan hidayah, pertama syukurilah nikmat tersebut ya, kemudian yang kedua jangan mencibir orang lain yang belum dapat hidayah. Cukup dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku, mimma btalaka bihi, dari apa yang Allah uji kepada orang yang kita lihat ya tadi, yang kita saksikan tadi. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, mimman khalaq tafdila, dan telah memberikan kelebihan kepada diriku ya melebihi orang lain. Dengan demikian kata Nabi SAW ya, dia tidak akan ditimpa bala ya yang menimpa saudaranya tadi atau orang lain yang dia lihat ya. Seperti mungkin kita lihat orang saudara kita yang mungkin belum sholat, belum ngaji ya, atau yang mungkin masih bergelimang dengan harta haram, masih makan harta haram, masih mungkin ya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaannya begitu mengenaskan ya. Atau mungkin tidak jauh saudara kita, keluarga kita ada. Maka jangan kita merasa diri kita lebih baik ya, diri kita, karena bagi Allah sangat mudah sekali untuk ya mencabut ya nikmat hidayah tadi dari diri kita. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, taufiknya, di mana kita bisa selain menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, waktu dan kesempatan, serta kesehatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi SAW, dan menyimak perkataan para ulama. Ini adalah kesempatan yang mahal. Betapa banyak orang yang ingin mendapatkan ilmu tapi tidak punya kesempatan. Betapa banyak orang yang ingin belajar menguasai Al-Quran, mengilmu Al-Quran, tapi dia keadaannya tidak memungkinkan. Maka bagi kita yang masih ada kesempatan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan yang Allah berikan. Karena ini nikmat karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu semua, maka kita begitu lemah untuk bisa meraihnya, untuk bisa melakukannya. Kita maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa mensyukuri nikmat hidayah ini, agar Al-Quranul Karim betul-betul bisa menjadi ruh bagi kita, sekaligus menjadi nur, cahaya bagi kita. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami, atas perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelumnya kau tidak tahu apakah Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh kau benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Adapun ini, ayat ini, surat Asy-Syura ayat 52 ini, makna hidayahnya ini hidayah irsyad. Ini sebagai hidayah apa? Irsyad. Ada namanya irsyad di sini? Ini bukan hidayah taufik. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Inilah pentingnya kita belajar tafsir supaya apa? Supaya tidak salah dalam memahami. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sungguh kau Muhammad benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk di sini atau hidayah yang dimaksud dalam ayat ini hidayatut taufiq wal ilm, gitu ya. Tetapi adapun hidayah amal, hidayah taufiq, kata Allah Subhanahu wa taala, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kau tidak mampu memberikan hidayah, tidak akan bisa memberikan hidayah, maksudnya hidayah taufik, lakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi hanya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Jadi di sini qala al-muallif wa huwa zadul mu'minin wa ruhu qulubihim. Al-Qur'an itu sebagai bekal bagi orang-orang yang beriman sekaligus ruh bagi hati mereka.
Bal inna hayatal insanil haqiqiyah la takunu illa bil Qur'an. Masya Allah. Bahkan sesungguhnya kehidupan manusia sejati, kehidupan yang sejati, kehidupan manusia yang hakiki, ya tadi, yang uripnya itu apa? Urup. La takunu illa bil Qur'anil Karim. Ya. Tidak akan bisa diraih kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Makanya Al-Qur'an ini disifati di sini, dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ruh. Ya. Tidak hanya di dalam ayat ini. Dalam ayat 52 dari surat Asy-Syura. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Qur'anul Azim? Ya. Itu sebagai Al-Qur'anul Karim sebagai ruh. Ya. Wa dzakarahu Al-Qur'anul Karim ruhan li'anna hayatal qulub al-haqiqiyah innama takunu bihadzal Qur'an. Karena memang kehidupan hati seorang yang hakiki itu hanya bisa diraih kecuali dengan Al-Qur'an. Sehingga barang siapa yang ingin ya, hatinya itu hidup, ya, maka hidupilah dengan Al-Qur'an Karim. Fayajibu ala kulli wahidin minna an ya'lama anna hayatahu al-haqiqiyyah fi hadhihi ad-dunya wa fil akhirah bihasbi hadhihi wa nasibihi min hadzal kitab al-mubarak. Wajib atas setiap ya orang agar dia mengetahui bahwa kehidupannya yang hakiki baik di dunia dan akhirat itu sesuai dengan bagian yang dia ambil dari kitab suci yang penuh barakah ini, ilman wa amalan wa tatbiqa, baik itu secara keilmuan, pengamalan dan juga penerapannya ya dalam kehidupannya. Bahkan salah seorang salaf juga mengatakan apa? Seberapa besar, kalau ditanya seberapa besar kebahagiaan yang kau inginkan, maka dijawab apa? Seberapa banyak ayat Al-Quran yang kau baca. Seberapa besar kebahagiaan yang kau inginkan dalam kehidupan ini, maka dijawab apa? Bukan seberapa banyak harta yang kau kumpulkan, tapi apa? Seberapa banyak ayat Al-Quran yang kau baca. Dan memang betul, semakin kita banyak membaca Al-Quran, semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka seorang muslim, seorang mukmin, dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalaninya. Bahkan dia merasa sumpek, merasa rumpek, ya apa, hidupnya terasa hampa, bahkan bisa menderita ketika dia jauh dari Al-Quran, ketika hubungannya renggang dengan Al-Quran. Maka benar ya, ketika salah seorang salaf ditanya tadi apa, seberapa besar kebahagiaan yang kau inginkan, maka dijawab apa? Seberapa banyak ayat Al-Quran yang kau baca. Dan ini sudah mujarrab ya, artinya bukan omong kosong, tetapi memang betul. Kita sendiri kadang ketika dapat banyak masalah, kalau umpamanya kita runut, itu kadang kita sudah benar bekerjanya, sudah Masya Allah banting tulang, peras keringat, sudah luar biasa, tapi masalah tetap masih ada. Ternyata kalau kita telusuri, masalahnya ada pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita punya segalanya, maksudnya dari kehidupan dunia ini, tapi kita enggak merasa bahagia? Ternyata sumber masalahnya atau sumber ya kesengsaraan kita itu karena hubungan kita tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di saat kita sendiri. Nah, untuk memperbaikinya nampaknya tidak ada wasilah
ya, yang lebih utama. Ya. Banyak wasilah, ya, tapi di antara wasilah yang paling agung, sarana yang paling utama di dalam seseorang memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada Al-Qur'an. Tilawatan wa hifdhan wa fahman wa tadabburan wa amala. Dalam interaksinya dia, aktivitasnya dengan Al-Qur'an. Makanya bisa kita rasakan kadang ada masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan secara kasat mata. Tapi ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan ibadah kita, kemudian kita baca Al-Quran kita, Allah kasih petunjuk, Allah kasih jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Karena sebenarnya intinya ada pada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita perbaiki melalui, ya, munajat kita ketika kita membaca Al-Quran. Ya. Ketika kita baca Al-Quran, ya, ada ketenangan, ada ketenangan, ketentraman jiwa, ketenangan batin, ketentraman jiwa, ya, kebahagiaan yang itu tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang yang Allah berikan petunjuk hidayah, ya, kepadanya. Wallahu taala a'la wa alam. Ya, demikian, ya, kajian tematik Al-Qur'an kita di pekan ini, pekan ganjil, ya, nanti pekan genap libur. Nanti sampai ketemu di pekan ganjil berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan, ya, bermanfaat khususnya kepada pribadi kami dan menambah semangat, ya, serta motivasi kita di dalam memperdalam ilmu Al-Qur'an yang itu merupakan hidayah terbesar, karunia yang agung yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetapkan hati kita, Allah kakahkan hati kita di jalannya yang lurus, dan kita memohon kepadanya agar Ia senantiasa membukakan pintu-pintu hidayah kepada kita semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.